wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Meirani dari SMK Negeri 6 Batam, dari LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Saat ini saya sedang melaksanakan ujian kinerja untuk memenuhi kewajiban saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 pada hari Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, selamat pagi. Apa kabarnya? Baik. Mudah-mudahan selalu sehat dan kita bisa hari ini melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan lancar dan tidak ada suatu halangan apapun. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mohon kepada Resta untuk bisa memimpin doa kita bersama. Silakan Resta. Bersiap. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa berjumpa kalian, anak-anakku sekalian. Semuanya hadir hari ini? Hadir, Bu. Oke, kita cek aja ya. Siapa yang tidak hadir hari ini, kita panggil satu-satu untuk melaksanakan presensi. Aditya? Hadir, Bu. Aditya Kurniawan? Hadir, Bu. Afif? Alfi? Hadir, Bu. Alvin? Hadir, Bu. Arya? Hadir, Bu. Bima? Hadir, Bu. Denaldo? Hadir, Bu. Dian? Erika? Izin, Pak. Izin? Kemana? Ke ini berarti ada lomba. KS ya? Benar, Bu. Fajar? Hadir, Bu. Vika? Indra? Hadir, Bu. Indra kemana? Indra sama, Bu. Indra Aswandi. Lagi Sakit? Sakit. Sudah berapa hari sakit? 2 hari. Ya. Kita doakan mudah-mudahan cepat sehat. Ya. Indra Setiawan? Hadir, Bu. Ivan? Hadir, Bu. Yang tidak hadir berarti 3 orang ya? betul, Iya, Bu. Bu. Betul. Yang sakitnya sudah lebih dari 2 hari, nanti ditengok ya. Iya, Bu. Baiklah anak-anak, meskipun hanya ada 3 orang yang tidak masuk, tapi tidak mengurangi semangat kita ya. Saya panggil dulu 11 TR1. Saya siap, saya bisa, yes. Belum kompak, satu kali lagi ya. 11 TM1. Saya siap, saya bisa, yes. Luar biasa. Semangat kalian menginfluencer saya untuk berdiri di sini memberikan materi kepada kalian agar informasi yang saya sampaikan kepada kalian bisa terserap dengan baik dan kita bisa saling bekerja sama untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah anak-anakku sekalian, masih ingat tidak pembelajaran minggu kemarin kita belajar apa? Ya, ilham. Iya.
Silahkan Ilham. Minggu lalu kita mempelajari tentang texture pen. Texture pen, ya benar. Jadi minggu yang lalu kita berbicara dan membahas tentang texture pen. Adakah yang masih ingat apa itu yang dimaksud dengan texture pen? Cerpen adalah cerita pendek yang mengisahkan suatu peristiwa. Pen adalah kisah pendek yang menceritakan suatu peristiwa. Ada lagi yang bisa menjawab? Ayo. Ya, Aditya. Iya, Bu. Ya, silakan Aditya. Jadi cerpen itu adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa dan hanya memiliki satu tahapan alur. Benar sekali tadi yang sudah dikatakan oleh Fitri. Oh Fitri, sorry. Oh Vika. Yang dikatakan oleh Vika dan juga Aditya benar bahwasanya texture pen itu adalah salah satu bentuk prosa yang menceritakan satu. Apakah ada yang tahu apa itu teks prosedur? Saya, Bu. Ya, kamu? Kenapa, Bu? Kenapa? Jadi teks prosedur itu adalah teks yang mengajarkan pembaca mengenai cara memakai alat, membuat sesuatu, atau cara melakukan pekerjaan. Sudah benar. Ada lagi yang mempunyai pandangan lain mengenai teks prosedur? Saya, Bu. Ya. Teks prosedur adalah langkah-langkah suatu peristiwa atau kegiatan untuk menghasilkan suatu pekerjaan. Arya itu benar ya bahwa teks prosedur itu adalah suatu langkah-langkah. Dia teks prosedur itu memuat langkah-langkah secara sistematis berkaitan dengan penggunaan alat atau juga dalam kita melakukan suatu kegiatan ya. Jadi di situ ibarat ada tutorialnya. Pernah melihat di YouTube tutorial memakai atau menggunakan hijab? Pernah ya? Tutorial memasak brownies. Tutorial memasak apa lagi? Membuat apa lagi? Nasi goreng dan sebagainya. Sekarang zaman kita sudah zaman globalisasi, zaman IT ya. Kita bisa mencari sumber referensi dari internet dan itu mudah, dan kalian juga bisa menjadi membuat konten di YouTube, di share, jadi kalian bisa jadi YouTuber ya. Kalau jadi YouTuber duitnya banyak, contohnya siapa saja? Atta Halilintar ya. Oh Resta sudah ada penghasilan dari YouTube Resta? Belum. Saya doakan mudah-mudahan kamu bisa sampai seperti Raffi Ahmad, bisa sama seperti Atta Halilintar. Terus kembangkan bakat kamu cari konten-konten yang menarik. Apa sih konten yang bisa saya muat dalam channel YouTube saya sehingga masyarakat ini punya attention terhadap konten-konten yang kamu buat, begitu ya. Dia masyarakat Indonesia itu bisa kita baca yang menarik buat mereka tuh apa saja. Ya, yang banyak di Uber itu apa aja, misalnya sensasi, ya itu suka sekali rakyat Indonesia. Kemudian kalau kayak Atta Halilintar, Raffi Ahmad itu mereka padahal hanya ngevlog aja. Banyak kan mereka menceritakan kehidupan mereka, tapi justru attention masyarakat Indonesia itu sangat bagus. Ria Ricis ya, Ria Ricis itu dari Batam ya. Boleh Resta, jadi kamu boleh ambil apa saja yang bisa kamu ambil, nanti bisa kamu kontenkan ya. Dan banyak juga sekarang konten-konten aksi sosial ya, ODGJ. Di Batam juga sudah ada yang mengangkat tema ODGJ ya, saya lupa channel YouTube-nya apa. Ada siapa? Iya, Ferry Kusuma. Benar sekali. Nah, itu contoh-contoh. Nah, kalian boleh nanti ketika hari ini kalian belajar teks prosedur, mungkin dalam pertemuan yang akan datang kalian terakhir adalah penegasan ulang atau kesimpulan. Adalah ini di KD 3.1 pada pertemuan pertama. Nah, pada pertemuan kedua kita mau ngapain? Setelah hari ini kita menginstruksi, tentunya kita akan merancang pada pertemuan minggu depan. Ya, kita hanya akan bertemu 2 kali. Minggu ini dan minggu depan berkaitan dengan teks prosedur ini.
Ya. Kemudian indikator pencapaian kompetensi pengetahuannya, kita akan mengidentifikasi pernyataan umum dalam teks prosedur. Kemudian kita juga akan mengidentifikasi tahapan-tahapan teks prosedur. Ya. Jadi hari ini kita akan mengidentifikasi. Nanti akan saya bukakan video teks prosedur. Nah, kalian amati, kalian cermati, lalu kalian identifikasi pernyataan umum dan tahapan-tahapannya. Begitu ya? Itu di pertemuan pertama. Di pertemuan kedua ngapain kita? Kita akan mengungkapkan, mencari tema tentunya. Apa sih yang mau saya ungkapkan? Saya akan membuat teks prosedur apa sih? Nah, kalian membuat, merancang, ya. Kemudian menuliskan pernyataan umum dan tahapan-tahapan teks prosedur yang akan kalian buat. Kemudian terakhir mempresentasikan. Oh iya, ini yang indikator pencapaian juga nanti kalian akan mempresentasikan hari ini. Nanti akan kita bentuk kelompok, kemudian kerjasama untuk mengidentifikasi teks prosedur. Oke. Tujuan pembelajaran teks prosedur ini apa sih, Bu? Kalian bisa lihat di sini ya. Harapannya anak-anak mampu yang pertama mengidentifikasi pernyataan umum dalam track teks prosedur. Ya. Kemudian yang kedua, kalian juga mampu mengidentifikasi tahapan-tahapan. Kemudian apa saja lagi? Menulis lagi. Kalian akan menulis dan merancang dulu, menulis pernyataan umum dan tahapan-tahapan, kemudian menjadi satu kesatuan teks prosedur. Sejauh ini kita berbicara tentang KD, kompetensi dasar dan juga tujuan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh bertanya apa saja. Ada tidak yang mau bertanya? Sudah pahamkah atau masih bingung? Atau nggak ada bayangan? Atau biasa aja? Hah? Paham tidak? Karena suaranya kok ini banget. Ini masih pagi loh. Kedinginan ya, hari ini hujan. Oke, kalau begitu kita menghangatkan diri dulu. Kita pakai apa? Ice breaking. Kalau tidak gini aja, ketika saya panggil 11 TM 1, kalian tangannya di atas. Saya siap, saya bisa ya, sambil bergerak. Ya, biar hangat. Ya. 11 TM 1. Saya siap, saya bisa, yes. Lagi ya. Biar bergerak lagi, biar hangat. Biar nggak ngantuk, biar tidak terlena. Dengerin suara saya jadinya jadi ngantuk. Ya. Hangat. Kelas 11 TM 1. Saya siap, saya bisa, yes. Mudah-mudahan bisa memberikan sensasi lain ya. Jadi kalian tidak ngantuk lagi. Musim hujan, tetap jaga kondisi badan biar tetap fit, biar gak gampang sakit. Karena sebentar lagi kelas ini juga akan belajar dengan Citra Tepindo ya. Betul, Bu. Selama 1 bulan ke depan. Kalian harus siapkan mental, siapkan fisik, agar kalian diberikan yang terbaik sama Allah, dipantaskan. Ini bekerja di Citra Tepindo semua kan ini? Iya. Saya doakan semuanya terikut ya. Amin. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita next ya. Nah, nanti akan saya putarkan video tentang cara membuat SKCK online. Itu adalah contoh teks prosedur yang bisa kalian lihat, kalian amati. Kemudian secara berkelompok nanti kalian akan mengidentifikasi pernyataan umum dan langkah-langkah dalam teks prosedur tersebut. Kemudian nanti perwakilan kelompoknya seperti biasa kita maju ke depan untuk presentasikan. Teman-teman yang lain harus mampu menanggapi ya. Kemudian, nah, tadi sebenarnya sudah kita berbicara tentang
pengertian teks prosedur. Sekarang saya akan memberikan beberapa materi berkaitan dengan teks prosedur. Nanti ada pengertian, kemudian ada struktur teks prosedur, ada ciri-ciri teks prosedur, ya, kemudian jenis-jenis teks prosedur, dan ada banyak hal lain. Nah, setelah kita selesai materi, kalian akan menonton sebuah video tentang cara membuat SKCK online. Amati. Setelah itu kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, kalian mengidentifikasi, dan setelah itu kembali ke tempat duduk masing-masing dan setiap kelompok untuk dapat mempresentasikan hasil pembelajaran pada pagi hari. Begitu ya, nanti akan saya bagikan lembar lembar LKPD-nya. Nanti kalian harus mengerjakan di situ. Jadi tidak boleh di lembar yang lain, ya. Oke, kalau ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Oke, kita masuk ke pengertian teks prosedur. Coba dibaca kamu. Ya, namanya siapa? Rinaldo. Ya. Silakan dibaca. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang menyuguhkan tahapan atau langkah-langkah atau tutorial untuk melakukan ataupun menghasilkan sesuatu. Keberadaan teks prosedur ini berguna sebagai panduan untuk menyusun atau membuat sesuatu. Iya. Ya. Jadi seperti yang sudah dikatakan oleh teman-teman kalian tadi, ada Stephen, bahwasanya teks prosedur itu adalah teks yang menyampaikan atau menyuguhkan atau yang berisi tentang tahapan-tahapan atau langkah-langkah atau tutorial untuk melakukan ataupun menghasilkan sesuatu. Lagi. Kita lanjut saja ke materi, ya. Kemudian ada 3 jenis teks prosedur. Yang pertama adalah teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan juga yang terakhir teks protokol, teks prosedur protokol. Terdapat atau berisi tentang tahapan-tahapan dengan langkah-langkahnya. Ya, banyak biasanya isinya. Ada pernyataan umumnya, baru persyaratannya, lengkap ya, lengkap sesuai dengan struktur teks prosedur. Kemudian teks prosedur protokol apa? Teks prosedur protokol itu adalah teks prosedur yang tahapannya bisa dibolak-balik, tidak berurutan. Ketidakberurutannya tidak merubah apapun. Itu teks prosedur protokol. Sejauh ini dari jenis-jenis teks prosedur, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Ya. Teks prosedur protokol itu contohnya gimana, Bu? Contohnya. Boleh. Siapa yang bawa handphone silakan dibuka. Protokol menjaga kesehatan. Apa? Teks prosedur menjaga kesehatan. Benar. Melakukan mandi teratur, kemudian cuci tangan, kemudian makan teratur, ya. Itu bisa dibolak-balik karena dia tidak merubah apapun. Betul. Ada lagi yang bisa memberikan contoh? Kamu namanya siapa tadi? Wah, luar biasa Aditya. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Jangan malu bertanya ya, nanti sesat di jalan. Kalau nggak ada kita next ya. Oke. Tadi pengertiannya, kemudian kaidah kebahasaan teks Prosedur. Ada kalimat, ada Konjungsi. ada Normalia. ada Kronomia. ada Verba. kalimat. Kita mencapai kaidah kebahasaan yang pertama adalah kalimat. Jadi di dalam kalimat ini ada 3 jenis kalimat. Coba dibaca yang belakang. Ya.
Kalimat satu, kalimat imperatif merupakan kalimat yang mengandung perintah. Kalimat imperatif ditandai dengan adanya hal yang harus dikerjakan menuju pada perintah dalam kalimat. Pada jenis kalimat ini, tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan. Dua, Stop. Ya, jadi kalimat imperatif adalah jenis kalimat perintah. Tadi sudah dicontohkan oleh si Resta, kemudian Stephen berkaitan dengan kalimat perintah itu seperti apa. Dia memerintahkan suatu tindakan pada pembaca, gitu ya. Kemudian yang kedua, ayo baca nomor 2 dari belakang. Nomor 2 dari belakang. Nah, ya. Kalimat deklaratif. Kalimat ini dikenal sebagai kalimat yang sifatnya lebih memberikan informasi dan sering juga disebut sebagai kalimat pernyataan. Pada kalimat ini, tanda baca titik digunakan untuk mengakhiri kalimat tersebut. Ya, kalimat ini dikenal sebagai kalimat yang sifatnya lebih memberikan informasi. Dia butuh penekanan. Ada yang bisa memberikan contoh? Ya, Kata merupakan kota industri. iya. Coba. Yang lain? Ayo jangan kalah sama Vika. Ben. Yang lain? Dia butuh penekanan. Dia hanya memberikan informasi. Pembuatan KTP sekarang mudah. Anda bisa melakukan secara online. Itu kan penekanan memberikan informasi, ya. Lanjut, sorry. Yang ketiga, coba dibaca kamu. Kalimat interrogatif. Kalimat ini digunakan untuk mencari informasi dengan memberi pertanyaan. Oleh karena itu, kalimat interrogatif diberikan tanda baca tanda tanya. Bagaimanakah prosedur atau langkah-langkah pembuatan SIM secara online? Ada lagi yang bisa memberikan contoh? Ada lagi tidak? Jenis kalimat interrogatif. Dia berakhir dengan kalimat tanya. Dia merupakan kalimat tanya. Ya, Stephen lagi. Ayo yang lain. Masa Stephen terus? Bagaimana prosedur pembuatan SKTK secara online? Bagaimana prosedur pembuatannya? Itu contohnya ya. Ada yang mau bertanya? Paham sejauh ini? Paham. Berikutnya kita berbicara kaidah kebahasaan yang kedua adalah konjungsi. Oke, konjungsi ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah konjungsi persyaratan. Yang pertama adalah konjungsi persyaratan dan yang kedua adalah konjungsi temporal. Coba yang belakang sendiri kamu baca. Konjungsi persyaratan. Konjungsi persyaratan ada karena hukum yang menyatakan syarat. Contohnya seperti jika, bila, andai, kalau, asalkan. Selanjutnya, Konjungsi 2, konjungsi temporal. Jenis konjungsi temporal ini sifatnya merupakan kata hukum yang menandai urutan waktu. Contohnya seperti lalu, kemudian, selanjutnya, setelahnya. terima kasih. Ya, seperti yang sudah kita bicarakan tadi berkaitan dengan konjungsi. Tadi kita secara umum sudah membahas di ciri-ciri ya. Nah, sekarang kita secara khususnya konjungsi ada 2 jenis, yaitu konjungsi persyaratan dan juga konjungsi temporal. Konjungsi persyaratan ini apa? Konjungsi atau kata hubung yang menyatakan syarat. Contohnya, jika, bila, andai, kalau, asalkan. Kemudian konjungsi temporal adalah konjungsi temporal ini bersifat merupakan kata penghubung yang menandai urutan waktu. Contohnya seperti lalu, kemudian selanjutnya, setelahnya. Itu menandakan waktu, ya, berurutan. Setelah ini silakan ada setelah itu, setelah ini, lalu, ya. Sekarang kita berbicara numeralia. Apa itu numeralia dalam teks prosedur? Siapa yang mau baca? Ya. Numeralia dalam teks prosedur merupakan pilihan yang bisa digunakan selain menggunakan konjungsi.
Numeralia merupakan kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur. Misalkan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Job. Jadi gitu ya. Selain konjungsi, numeralia dalam teks prosedur itu sangat bermanfaat. Dia biasanya menunjukkan langkah-langkah, tapi dengan menggunakan apa? Bilangan. Pertama yang harus Anda lakukan adalah bla 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 bla. Yang kedua, silakan Anda bla 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 bla. Itu ada bilangannya. Yang mana bilangannya? Pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ada bayangan? Ada. Jangan bingung besok kalau diminta untuk membuat ya atau merancang. Tapi bukan minggu ini, tapi minggu pertemuan yang akan datang. Nah, sekarang kita berbicara tentang pronomina. Sekarang dibaca kamu. Pronomina atau kata ganti digunakan untuk menggantikan orang atau benda. Berdasarkan fungsinya, yang menggantikan orang atau benda, pronomina dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, pronomina petunjuk, kata ganti untuk menggantikan benda. Contohnya ini, itu, tersebut. Yang kedua, pronomina persona, kata ganti untuk menggantikan orang. Pada pronomina persona, bagi kata ganti untuk orang tunggal. Contohnya ada, saya, kamu. Sedangkan untuk orang jamak, contohnya kita, kalian. Baik, ya. Jadi pronomina itu adalah kata ganti untuk menggantikan orang dan Benda. ya. Ada pronomina petunjuk dan juga pronomina persona. Kalau petunjuk itu contohnya Ini, itu, di sini ini, itu, tersebut, ya. Ada yang bisa memberikan contohnya, kalimatnya? Langkah. Langkah itu apa? Tahapan. Ketika Anda mau menggunakan CNC milling, tahapan pertama yang harus kalian lakukan adalah membaca gambar, membaca gambar. Kemudian yang kedua, membuat program. Berarti dipencet di mesin itu. di komputer dulu. Oh, di komputer dulu. Oke. Kemudian yang ketiga, Setting benda kerja. setting benda kerja. Berupa seperti setting SKS. Oke. Yang keempat, Berupa cycle start. cycle start itu adalah Program otomatis berjalan secara oke, program otomatis. Berarti itu sudah komputerisasi lah ya. sudah komputerisasi. Dan yang terakhir, Yang terakhir ya tinggal ini Bapak sudah siap. sudah siap. Selesai ya. Nah, itulah tahapan-tahapannya. Ada di langkah. Luar biasa nih kayaknya udah. Saya yakin semua sudah memahami semua tentang penggunaan atau prosedur penggunaan mesin sendiri ya. Next, boleh kita kalau kalian praktek saya akan. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah penegasan ulang atau dalam teks prosedur boleh ada atau tidak, ya. Contohnya kesimpulan seperti apa? Nah, tadi merupakan prosedur-prosedur yang harus dilakukan dalam pembuatan SKCK online. Kita akan bagi dulu kelompoknya. Kita akan bentuk menjadi 6 kelompok. Silakan berhitung 1 sampai dengan 6. Diulangi lagi, nanti yang 6 dengan yang 6, yang 1 dengan yang 1 dan seterusnya. Bisa? Bisa. Ayo kita mulai berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. 6. 1. Oke, silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nanti saya akan bagikan lembar LKPD. Oke, tunggu, stop. Kita tonton videonya dulu, ya. Nanti kalian duduknya kan nggak enak kalau nonton videonya ada ke sana. Oke ya. Sebentar, saya siapkan videonya. Simak semuanya ya.
Kalian tadi sudah berkelompok mengidentifikasi pernyataan umum dan langkah-langkah dalam teks prosedur. Sekarang nanti akan ada perwakilan kelompok yang akan mempresentasikan hasil kerjanya. Tapi karena waktunya sudah habis, ya, nanti perwakilan saja yang presentasi. Kita buat di kelompok yang genap, ya. Bersedia kelompok genap untuk mempresentasikan hasilnya? Bersedia. Oke, kita mulai dari kelompok 2. Silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Yang kelompok ganjil jangan khawatir, ya. Tetap akan saya berikan nilai sesuai dengan hasil. Siapa yang mau presentasikan? Jangan lupa perkenalan, sebutkan nama kelompoknya, kemudian hasilnya, ya. Yang lain tolong menyimak dan boleh menanggapi setelah itu. Perkenalkan, nama saya Fernanda Merza, saya dari perwakilan dari kelompok 2. Kelompok kami ada Sofi, Tirta, Rizky, Rifan, Stephen, dan Aditya Kurniawan. Hasil presentasi kami. Yang pertama, pernyataan umum. A. Surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK merupakan salah satu dokumen yang kerap jadi syarat administrasi berbagai keperluan. B. Pembuatan SKCK biasa dilakukan di loket pelayanan SKCK di kantor polisi terdekat atau secara online. Yang kedua, langkah-langkah. 1. Tujuannya. Surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK merupakan salah satu dokumen yang kerap jadi syarat administrasi berbagai keperluan. Yang kedua, material. Syarat dokumen atau soft file mengurus SKCK online. Yang satu, KTP. Kedua, paspor untuk SKCK Mabes Polri. Yang ketiga, kartu keluarga. Keempat, akta kelahiran atau ijazah. Yang kelima, soft file rumus sidik jari. Yang keenam, foto ukuran 4x6. Yang ketiga, langkah-langkah. Bagaimana prosedur pembuatan SKCK secara online? Yang pertama, akses layanan SKCK online di laman skck.polri.go.id. Yang kedua, pilih menu form pendaftaran. Isi data pada form yang tersedia secara lengkap. Yang ketiga, untuk kolom jenis keperluan di bagian Satwil, pilih sesuai alasan mengajukan pembuatan SKCK. Yang keempat, lengkapi data pada form data pribadi yang meliputi A. Nama lengkap, B. Tempat tanggal lahir, C. Jenis kelamin, D. Status perkawinan, E. Kewarganegaraan, F. Agama, G. Pekerjaan, H. Nomor telepon, I. Alamat, J. Nomor identitas atau nomor paspor. Yang kelima, unggah file foto ukuran 4x6 sesuai persyaratan yang ditentukan. Yang keenam, lengkapi form hubungan keluarga, pendidikan, perkara pidana, ciri fisik, dan unggah lampiran dokumen. Yang ketujuh, lampiran rumus sidik jari yang didapatkan di kantor Polres sesuai domisili. Yang kedelapan, selesai mengisi formulir, pemohon mendapatkan tanda bukti pendaftaran dan nomor yang digunakan untuk pembayaran biaya SKCK. Yang kesembilan, setiap pembuatan SKCK dikenakan biaya pelayanan sebesar 30.000. Yang kesepuluh, setelah melakukan pembayaran, cetak tanda bukti untuk menerbitkan SKCK di kantor polisi yang telah dipilih. Lalu selanjutnya penegasan ulang atau kesimpulan, tidak terdapat penegasan ulang. Oke, baiklah. Stop dulu. Jadi tadi ada 2 pernyataan umum, ya, dari kelompok kamu. Pernyataan umum. Kemudian di tahapan-tahapan tadi ada struktur, ya. Tadi yang pertama ada tujuan, material, langkah-langkah, dan juga penegasan ulang atau kesimpulan. Tapi di dalam teks prosedur yang sudah kalian saksikan tadi tidak terdapat penegasan ulang. Apakah ada yang berbeda?
Atau boleh menanggapi siapa? Hah? Ayo, kelompok siapa yang bisa menanggapi? Boleh? Resta? Menanggapi? Sama? Sama Bu, sama. Kelompok 1? Terima kasih. Jadi, tadi beri tepuk tangan. Menurut kelompok 2, terdapat 2 pernyataan umum. Pernyataan yang pertama, Surat keterangan catatan kepolisian merupakan salah satu dokumen yang kerap jadi syarat administrasi berbagai keperluan. ya, kemudian Pembuatan SKCK biasa dilakukan di loket pelayanan SKCK dengan polisi terdekat atau secara online. sudah benar. Oke, kalau begitu kita lanjutkan di kelompok. Silakan kelompok 4 untuk bersama di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dari kelompok 4 dengan anggota yang bernama Resta, Ivan, Indra, Wildan, dan Wahyu. Material itu apa? Dokumen yang harus dilengkapi. Bahan-bahan ya, bahan-bahan itu berarti itulah bahan-bahan yang harus dilengkapi ketika kalian mengurus SKCK. Ada apa tadi bahannya? KTP, Kelompok 6 secara terperinci menjelaskan ya. Jawabannya hampir sama, keseluruhannya sama, intinya sama, bahwasanya tadi ada di pernyataan umumnya ada 2 kalimat ya, yaitu ada di surat keterangan catatan kepolisian dan juga pembuatan SKCK tadi, sama juga dengan kelompok 2 dan 4. Serah dulu informasi yang ingin saya sampaikan ya. Nanti kalian sampai rumah mencari informasi, ide gagasan, kira-kira minggu depan ketika pertemuan dengan Bahasa Indonesia saya mau membuat teks prosedur apa ya, pernyataan umumnya seperti apa ya. Nah, mulai digagas ya. Boleh bidang kalian tentang teknik mesin, pemesinan, boleh, silahkan ya. Justru bagus, saya justru senang kalau kalian membuat teks prosedur sesuai dengan bidang kalian. Nah, mulai sekarang nanti sampai rumah kalian sudah mulai menentukan topiknya kira-kira apa, begitu ya. Ada pertanyaan tidak? Oh, itu kalau yang persyaratan umum itu termasuk dalam teks prosedur sederhana ya? Persyaratan umum tidak. Pernyataan umum itu dalam teks prosedur kompleks dia pasti ada pernyataan-pernyataan umum masuk ke dalam bagian teks prosedur ya. Contohnya cara membuat nasi goreng Thailand. Nasi goreng Thailand sangat digemari berbagai dari suku bangsa daerah lain. Rasanya dan cita rasanya yang begitu menggugah menggugah rasa, membuat konsumen begitu tertarik. Itu kan pernyataan umum yang mengantarkan kepada langkah-langkah selanjutnya. Begitu. Ada pertanyaan? Paham nggak? Paham. Jadi masuk ke dalam teks prosedur kompleks. Kalau teks prosedur sederhana dia tidak perlu ada pernyataan umum. Kenapa? Karena sederhana hanya terdapat 2 sampai 3 langkah saja. Ya? Benar? Ada lagi pertanyaan? Jadi siap ya, minggu depan kita merancang dan menulis teks prosedur? Silahkan mulai tentukan topiknya. Ya? Baiklah anak-anak, kumpulkan hasil pekerjaannya. Kelompok 6. Kelompok 1. Yang lain kelompok berapa yang belum kumpulkan? Sudah semua ya? Siapa kelompok berapa? Kasih ya. Baiklah anak-anak. Kira-kira apa yang sudah kalian dapatkan? Apa yang sudah kita dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Saya Bu, Ya. pengertian
pengertian teks prosedur dan struktur teks prosedur. Ya. Hari ini kita sudah belajar tentang pengertian teks prosedur dan juga struktur teks prosedur. Selain itu kita sudah ngapain? Saya Bu, Ya. ciri-ciri teks cerita prosedur Bu. Ya, kita juga berbicara tentang ciri-ciri teks prosedur. Kita sudah berbicara mengenai pengertian teks prosedur, struktur, ciri-ciri. Kemudian kita ngapain hari ini? Presentasi dari hasil mengidentifikasi pernyataan umum dan juga langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Ya. Sejauh ini ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada ya. Saya harap kalian sesuai dengan apa yang kalian ucapkan, memang kalian mengerti dan sampai kepada otak kalian bahwasanya hari ini kita sudah mendapatkan. Ya. Mudah-mudahan minggu depan kalian semua sehat, saya sehat. Kita bisa bertemu lagi di kelas ini, kita membuat teks prosedur. Ya? Begitu anak-anak. Setelah ini nanti akan saya bagikan lembar evaluasi. Ya, evaluasi pembelajaran. Nanti kalian bawa pulang, kalian isi di rumah. Ya, nanti kumpulkan ketika pertemuan kedua. Paham? Paham. Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Saya mohon kepada Resta untuk bisa memimpin doa kita bersama untuk menutup kegiatan tadi. Silahkan Resta. Bersiap. Baiklah, sebelum mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku. Sudah sangat luar biasa pada pagi hari ini. Kita bertemu lagi di minggu depan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.